Beberapa bulan terakhir, ada cerita yang lagi booming banget di Jepang, terutama di media sosial. Cerita ini tentang Gion no Umi, sebuah fenomena aneh yang terjadi di sekitar laut Gion, desa kecil di Kyoto. Mungkin kamu udah dengar soal ini, soalnya banyak orang, baik penduduk lokal maupun turis, yang mulai ngomongin hal ini. Ada yang bilang ini cuma mitos, tapi ada juga yang serius banget nyari tahu. Dan katanya sih, banyak yang udah ngerasain sendiri hal-hal aneh di sana. Semua bermula dari seorang mahasiswa bernama Hiroshi, yang baru aja pindah ke Gion buat penelitian tentang kehidupan laut tradisional. Hiroshi ini emang suka banget soal laut, jadi pas ada kesempatan buat tinggal di Gion, dia langsung ambil. Gion meski desa kecil punya banyak pesona terutama karena suasananya yang klasik dan tradisional. Tapi ternyata ada cerita yang bikin desa ini jadi terkenal banget belakangan ini, dan Hiroshi nggak sengaja jadi bagian dari cerita itu. Beberapa penduduk desa mulai cerita soal suara-suara aneh yang sering terdengar di sepanjang pantai, terutama saat malam. Banyak yang bilang kalau mereka pernah dengar suara langkah kaki berat di atas pasir, meski nggak ada orang di sana. Ada juga yang dengar suara bisikan di tengah malam, bahkan ada yang ngaku lihat bayangan besar di laut, gerakannya cepat banget, kayak sesuatu yang muncul dari dalam air. Bukan cuma satu orang loh, banyak yang cerita kayak gitu. Jadinya semakin banyak orang yang penasaran sama fenomena ini. Hiroshi yang tadinya cuma mikir itu cuma cerita legenda atau mungkin suara angin, mulai merasa nggak enak setelah beberapa hari tinggal di sana. Malam itu, dia mutusin buat pergi ke pantai dan coba bawa kamera untuk ngerekam suara-suara aneh yang sering terdengar. Waktu dia sampai di sana, suasana pantai sunyi banget. Nggak ada siapa-siapa, cuma suara ombak yang terhantam ke batu dan angin malam yang bikin udara terasa dingin. Namun, tiba-tiba dia mulai dengar suara bisikan. Suara itu kayak dari bawah laut, pelan banget, tapi jelas banget kedengerannya. Hiroshi sempat mikir, mungkin cuma suara ombak atau angin doang. Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Dan kayak ada yang nyuruh dia untuk mendekat ke laut. Saat Hiroshi coba ngelihat ke arah air, dia ngelihat bayangan hitam gede banget yang kayak muncul dari dasar laut bergerak pelan ke arah pantai. Bukan cuman itu, ombak juga makin tinggi dan deras dan Hiroshi ngerasa kayak ada sesuatu yang mengawasi dia. Akhirnya dia langsung lari kembali ke desa, buru-buru ngumpet di rumah. Paginya, Hiroshi cerita ke penduduk setempat tentang apa yang dia lihat semalam. Dan bukan cuma Hiroshi, ternyata banyak orang yang ngalamin hal serupa, cuma mereka nggak pernah berani ngomong ke orang luar. Para penduduk bilang kalau itu adalah Kuchisake, sosok yang dikenal sebagai roh dari seorang perempuan yang tenggelam di laut ratusan tahun lalu. Katanya, dulu perempuan itu dihukum karena dosa besar yang dia lakukan. Dan sekarang dia terjebak di dalam laut, muncul setiap beberapa tahun sekali untuk mencari orang yang bisa menggantikan dirinya. Kuchisake ini dipercaya sering muncul di Laut Gion saat malam hari, terutama saat ombak besar datang. Bayangannya nggak selalu kelihatan jelas, tapi ada yang bilang kadang dia muncul di permukaan laut, kayak makhluk raksasa yang tubuhnya sebagian kabur di air. Suara-suara aneh yang terdengar itu katanya adalah suara dari si Kuchisake yang lagi mencari orang untuk menggantikannya. Hiroshi mulai ngerasa makin ketakutan setelah dengar cerita-cerita itu. Tapi, dia nggak bisa berhenti penasaran. Cerita tentang Kuchisake makin viral, banyak yang coba datang ke pantai buat nyari tahu, bahkan bikin video, berharap bisa menangkap fenomena aneh itu. Tapi yang bikin ngeri, banyak orang yang datang ke sana dan nggak pernah kembali ke rumah. Mereka hilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa yang sempat kembali bilang, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Kayak ada tangan besar yang menarik mereka ke laut, atau merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik ombak. Satu-satunya cara buat ngungkap apa yang sebenarnya terjadi adalah
dengan nyelam lebih dalam ke cerita-cerita lama dan legenda yang beredar di desa. Hiroshi akhirnya nulis semua pengalamannya dalam sebuah buku berjudul Gion no Umi, Laut yang Menyimpan Rahasia. Buku itu langsung booming di Jepang dan banyak orang jadi tertarik buat datang ke Gion, meski nggak sedikit yang ngerasa takut dan terjebak dalam rasa penasaran yang nggak ada habisnya. Tapi meskipun cerita ini jadi viral banget, nggak ada yang bener-bener bisa ngebuktiin kebenaran dari fenomena ini. Apa itu cuman hoax atau beneran ada makhluk di bawah laut yang nggak bisa dijelasin? Entah. Yang jelas, Gion sekarang jadi tempat wisata misteri, tempat orang datang bukan cuma buat menikmati pemandangan, tapi juga buat merasakan sendiri apa yang bisa mereka temui di laut yang katanya penuh dengan rahasia. Pesan cerita, kadang kisah-kisah misteri yang terdengar aneh justru bisa jadi magnet buat orang-orang yang penasaran. Entah itu cuma cerita rakyat atau ada hal yang nggak kita pahami, tapi yang jelas kita nggak akan pernah tahu sampai kita berani mencari tahu.